Mengejutkan kini terjadi. Buntut dari kedatangan Dodi Sudrajat menyambangi kediaman Haji Faisal secara mendadak tanpa memberikan konfirmasi di mana akan menjemput sang cucu Galaskai jalan-jalan. Kini rumah Haji Faisal pun dijaga ketat oleh petugas keamanan. Lantas benarkah demi mengantisipasi adanya kekacauan dan juga kerusuhan yang berakibat mengganggu tetangga, alasan ayah mendiang Bibi Andriansyah ini pun meminta petugas keamanan untuk mengamankan rumah kediaman Gala? Dan benarkah pula demi rasa aman Gala, pengamanan ketat tersebut akan dilakukan hingga selesainya sidang perwalian Gala? Sebelumnya, Dodi Sudrajat secara tiba-tiba menyambangi rumah tempat tinggal Gala bersama rombongan hingga kuasa hukumnya. Sempat menuai viral lantaran adanya perselisihan antara dua besan. Lantas seperti apa pula Haji Faisal yang menceritakan kronologi kedatangan Dodi Sudrajat secara tiba-tiba di mana ingin membawa Gala jalan-jalan ke Ancol, hingga adik Bibi Andriansyah, Fadli pun sempat tersulut emosi. Dan bagaimana pula Marisha Ica di tengah kesibukannya menjadi support sistem keluarga Faisal, ternyata kini tengah menghadapi kasus hukum dengan Medina Zaid. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselisihan Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal yang terjadi kemarin terkait kedatangan ayah mendiang Vanessa Angel secara tiba-tiba untuk menjemput Gala, lagi-lagi menjadi rentetan polemik yang kembali hadir di antara dua besan itu. Meski keriuhan berakhir dengan saling salaman, nyatanya fakta baru justru kini terjadi. Ya, buntut dari kedatangan Dodi Sudrajat menyambangi kediaman Gala secara mendadak tanpa memberi konfirmasi di mana akan menjemput sang cucu Galaskai jalan-jalan. Kini, rumah kediaman Gala itu pun dijaga ketat oleh petugas keamanan. Lantas benarkah demi mengantisipasi adanya kekacauan dan juga kerusuhan yang berakibat mengganggu tetangga, alasan ayah mendiang Bibi Andriansyah itu meminta petugas keamanan untuk mengamankan rumahnya? Katanya sekarang rumah dijaga ketat, ada pihak kepolisian yang menjaga. Betul. Dari acara yang pertemuan kemarin itu gimana Pak? Ya betul. Sekarang sekarang tombol udah ada sekarang, tinggal tekan tombol sekarang. Ya istimewa maksudnya. Kalau saya butuh bantuan, butuh apa, orang udah siap. Untuk artinya, menghindari konflik. ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kan nggak ingin ya ada kekacauan, ada kerusuhan, ada percekcokan. Kita nggak ingin. Kenapa? Karena mengganggu kepada tetangga. Ya, mengantisipasi agar jangan terjadi deadlock, agar jangan terjadi percekcokan. Jadi kita hanya ingin mengamankan, artinya pihak keamanan hanya ingin agar jangan terjadi menengahkan. Pihak keamanan hanya menengah. Saya sih sebenarnya merasa aman-aman aja ya, dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena keamanan di sana itu apa aja dia turun cepat. Cuman kadang-kadang kan kalau takutnya dia nggak tahu kan gitu ya. Kalau keamanan di sana itu dia tahu dia, wah ini ya udah, di sana cepat keamanan, pihak keamanan cepat turun. Di situ aman sebenarnya. Kedatangan rombongan keluarga mendiang Vanessa Angel ke kediaman Gala pada akhirnya memang membuat Haji Faisal meningkatkan kewaspadaan. Bahkan di rumahnya pun telah disiapkan sebuah tombol keamanan yang tertuju kepada petugas keamanan
jika nantinya kembali ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Tidak hanya sekedar diamankan beberapa hari saja, faktanya demi meningkatkan keamanan bagi keluarganya terutama untuk sang cucu, rencananya Haji Faisal pun ingin pengamanan ketat dilaksanakan hingga selesainya sidang perwalian Gala. Penjagaan itu alam sampai kapannya hanya tentu pihak orang hukum yang lebih tahu. Kondisi dan situasi tentu pihak keamanan lebih tahu. Namun kita akan sampai sidang ini ya, kalau sudah selesai sidang, udah putus sidang, insya Allah mudah-mudahan persoalan ini kalau tidak bisa damai sebelum selesai sidang, mudah-mudahan sampai sidang selesai. Ya, kemarin kan itu seharusnya nggak seperti itu. Harusnya saya dikontak atau umpamanya dia datang 2-3 kan nggak bisa. Itu terlalu banyak menurut saya. Untuk itu tentu saya memberi laporan kepada pihak-pihak yang berwenang, kepada pihak-pihak yang berwajib. Oh ya, aku komunikasi sih pagi. Aku ya maksudnya amat sangat disayangkan caranya seperti itu. Memang betul kakeknya. Tapi kan selama ini Gala tidak deket. Toh waktu Vanessa dan Bibi masih ada, Gala sama keluarga pihak Pak Dodi kan juga jarang banget dijenguk. Mungkin bisa 6 bulan sekali gitu dijenguk gitu. Jadi wajar apabila kalau Gala perlu pendekatan terlebih dahulu, jangan tiba-tiba datang bawa orang banyak mau mengambil Gala yang dimana kan kasihan untuk jiwa psikis sang anak gitu. Jadi harapan saya kalau mau baik-baik membuat cara yang baik juga gitu, jangan sampai nantinya jadi masalah baru. Pasca kedatangan mendadak Dodi ke rumah kediaman Gala, kini petugas keamanan pun menjaga ketat Gala termasuk rumah yang ditinggalinya. Lantas seperti apa Haji Faisal yang menceritakan kronologi kedatangan Dodi Sudrajat secara tiba-tiba hingga sempat membuat Haji Faisal dan sang putra Fadli tersulut emosi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Bak disambar petir. Hal itulah yang kemarin sempat dirasakan oleh keluarga almarhum Bibi Andriansyah atas kedatangan Dodi Sudrajat bersama dengan rombongan yang begitu tiba-tiba, di mana bertujuan untuk menjemput Gala dan mengajaknya jalan-jalan ke Ancol. Sempat saling adu argumen hingga membuat pertemuan kedua kakek Gala ini terlihat memanas. Lantas seperti apa Haji Faisal yang menceritakan kronologi kedatangan Dodi Sudrajat secara mendadak, di mana sempat membuat dirinya dan sang anak Fadli tersulut emosi? Dan seperti apa pula tanggapan sahabat mendiang Vanessa Angel Marisha Icha melihat dua besan ini sempat ricu dan kembali menjadi sorotan? Memang kedatangan dia kemarin itu bikin kaget. Sungguh kaget saya. Kenapa? Begitu saya nyampe dari rumah yang di sini, saya selesai olahraga, saya parkir. Saya turun dari mobil, ada orang mengelason di belakang. Sebelakang, saya pikir dia mau parkir di tempat parkir saya. Saya balik, ternyata ada yang turun dari mobil. Saya ya bersalaman begini kan. Ya alhamdulillah sih tidak ada persoalan sampai sejauh itu. Namun berkelanjutan saya tanya, saya mau ngambil cucu katanya kan begitu ya. Jadi ya berlanjutlah persoalan terjadilah perdebatan di situ. Kok tanpa konfirmasi terlebih dahulu, kok bawa pengacara atau bawa kawan banyak, saya juga nggak ngerti. Nah, padahal saya sudah membuka pintu saya kepada Pak Dodi dengan
pada intinya dengan keluarga inti itu saya terbuka pintu saya. Awalnya Pak Dodi kan saya mau jemput cucu saya mau main ke mall katanya ke saya. Oh enggak bisa begitu, konfirmasi dulu. Nah kalau enggak konfirmasi ya nggak bisa bilang saya kan. Dia waktu awal-awal dia keras kan begitu kan, saya nggak mau. Sebenarnya kalau dihitung itu saya yang masih, cuman saya tahan kemarin itu saya redam. Saya nggak mau ribut kemarin. Kenapa? Ya mana tahu dalam persoalan ini dapat suatu solusi yang lebih baik. Saya tahan diri saya. Kenapa? Karena pagi-pagi ya kalian tahu jam berapa kemarin kan? Untung saya di rumah. Kalau enggak kan ribut sama anak saya. Iya kan? Anak saya kan yang nomor 2 itu kan kalau soal apa mau juga dia adu jotos itu. Pak Faisal kan saat ini sudah sabar, sudah keluarganya dibilang begini, keluarganya dibilang begitu, Fuji juga difitnah, toh diperbaiki dulu masalah yang ada, baru nanti pelan-pelan selesaikan yang lain gitu loh. Jangan tiba-tiba kayak mana ya bahasa kasarnya kayak nodong gitu. Emang iya betul itu kakeknya, tapi alangkah lebih baiknya caranya sesuai keprimanusiaan gitu. Pemirsa Intens Investigasi. Dari tanggapan beberapa pihak seperti keluarga Haji Faisal, sahabat mendiang Vanessa Angel, hingga para warganet, mereka memang menyayangkan akan sikap Dodi Sudrajat saat akan menjemput cucunya itu. Namun yang pasti, keinginan Dodi untuk membawa Gala jalan-jalan itu pun harus pupus. Mengingat Gala saat itu tengah tertidur hingga Haji Faisal pun tidak bisa melepaskan sang cucu begitu saja kepada orang yang tidak dekat dengan Gala. Meskipun Dodi Sudrajat yang notabene adalah kakek dari Gala sendiri. Enggak ketemu Gala. Enggak ketemu Gala. Kalau ketemu Gala kemarin juga dia bakal kaget, bisa-bisa sok Gala ada. Kenapa? Gala ini sukanya cuma sama anak kecil. Kalau sama orang besar-besar apalagi dia gak bakal takut dia. Nah, jadi juga dia dalam keadaan tidur. Harusnya aku berharap kan sama-sama punya pengacara, kuasa hukum. Pengacara ketemu pengacara, habis itu gimana baiknya maunya klien satu sama lain. Setelah itu ketemu kekeluargaan tanpa media itu kan kaget loh. Ada media, ada orang rame-rame, tidak ngomong terlebih dahulu kayak seakan-akan lagi di apa? Iya lagi digerebek gitu kan, pastinya kaget dan segala kan jadinya gak mungkin juga langsung dibawa. Memang keputusan yang diambil tidak diberikan menurut aku putusan yang baik saat ini. Mungkin semua teman-teman netizen aja di Instagram ya bagus nggak dikasih gitu. Haji Faisal mengakui sempat terjadi perdebatan kala Dodi ingin mengambil cucunya. Lantas seperti apa Marisha Icha yang kemarin terlihat sambangi Polda Metro Jaya untuk pembuktian CCTV atas perseteruannya dengan Medina Zain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sosok Marisha Icha yang selama ini dikenal sebagai pendukung keluarga Haji Faisal, rupanya sedang terbelit kasus hukum. Konflik tersebut adalah antara Marisha Icha dengan Medina Zain, bahkan sampai akhirnya Medina resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik. Sebaliknya, Medina Zain juga melaporkan sang rival ke jalur hukum dengan mendatangi Polda Metro Jaya dan melaporkan Marisha Icha atas dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE. Dan kini, kasus ini pun menemui babak baru.
di mana Marisha Icha kemarin mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait video CCTV saat dirinya bersama Medina Zain yang sempat cekcok. Lantas benarkah Marisha Icha merasa lega lantaran dalam rekaman CCTV terlihat tidak adanya perlakuan penganiayaan seperti yang diprasangkakan oleh Medina Zain dalam laporannya? Ini ke Polda pertama memenuhi panggilan penyidik kaitan laporannya Icha atas laporan polisi yang dibuat tanggal 28 Desember yang mana terlapornya adalah Mbak MZ lagi, yang mana laporan itu atas tindakan Mbak MZ melaporkan Mbak Icha di Polres Jakarta Selatan kaitan penganiayaan. Jadi kita melaporkan laporan palsu berikut dengan pencemaran nama baik dan fitnahnya. Tadi hanya satu pertanyaan aja, 1-2 pertanyaan kaitan dengan memperlihatkan CCTV. Tapi alhamdulillah tadi udah dilihatkan CCTV-nya di sini. Kan aku yakin dan aku selalu nanya sama Bang Ramzi, Bang aku ada nyentuh apa enggak? Bang Ramzi selalu bilang, enggak, kamu enggak ada nyentuh sama sekali. Dan dengan adanya hari ini diperlihatkan CCTV, aku yakin dan alhamdulillah sudah lega gitu. Karena dari CCTV aku lihat baik-baik, aku detail, sama sekali aku nggak ada menyentuh gitu. Jadi jelas kaget ya kok tidak menyentuh, dibilang sininya dia divisum sampai kakinya biru-biru. Kronologinya terjadi cekcok di telepon, terus Mbak MZ mengajak saya ke Polda malam-malam jam 22, saya nggak bisa. Akhirnya saya bilang pertemuannya besok aja jam 3 di Polda, jam 3 siang. Akhirnya kita bertemu. Sebenarnya mediasi yang dibuat diri dia sendiri, yang seharusnya di mana orang yang saya laporkan harusnya kan bagaimana caranya supaya saya mencabut laporan saya. Tapi ini malah terjadi keributan, bahkan dia menteriak-teriaki saya dengan bahasa kotor, bahasa yang tidak pantas, dan saya tidak menyentuh dia sama sekali. Bahkan dia jadi membuat laporan saya ke Polres Selatan dengan laporan penganiayaan. Dan di sini hari ini saya lega karena telah melihat CCTV. Ya, Marisha Icha sempat mengaku kesal dengan tindakan Medina Zain yang seolah memfitnah dan menjatuhkan dirinya hingga melaporkan kepada pihak berwajib. Dan mengingat Marisha Icha sempat memberi kesempatan sebanyak 2 kali kepada Medina Zain untuk menjalani mediasi, namun ditolak dan lebih memilih jalur hukum, Marisha Icha pun mengikuti apa keinginan Medina Zain hingga melihat perkembangan kasusnya ke depan. Aku sudah blok semua sih teleponnya, karena kan sudah 2 kali juga mediasi. Jadi ya untuk apa lagi gitu, ya udah memang berarti orangnya pingin diselesaikan dengan pihak kepolisian aja. Ya pasti kan saya juga masih punya hati lah, orang berbuat salah pasti ada etika baik, pasti luluh lah. Tapi kalau sudah kayak begini, orang minta maaf, ya ada dikasih kesempatan, buat lagi, ditambah saya difitnah lagi, bilangnya saya gebok dia, sampai kaki juga divideoin seakan-akan kakinya saya tendang, dia sampai visum, dia sampai laporkan saya di Polres Selatan demi untuk menjatuhkan saya gitu, sampai menggiring opini-opini yang aneh-aneh mengenai perihal-perihal yang lain, perihal donasi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.